Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini bulan Juli, bulan dimana biasanya orang tua sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk sekolah, terutama orang tua yang anaknya masuk TK, anaknya masuk SD kelas 1, anaknya masuk SMP atau kelas 7, anaknya yang masuk SMA kelas 10, biasanya disibukkan dengan persiapan-persiapan. Bulan Juli juga sekolah biasanya sibuk untuk menerima siswa baru. Kemudian juga mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau sekarang disebut istilahnya MPLS. Tahun ini, tahun 2025 ini, Kementerian Pendidikan mencanangkan bahwa tahun ini MPLS-nya disebut MPLS ramah. Apa yang dimaksud dengan MPLS ramah ini? Nah, dan bagaimana atau seperti apa sekolah yang diharapkan oleh orang tua? Impian orang tua itu sekolah itu harusnya seperti apa? Nah, ada istilah di kementerian itu atau di dunia pendidikan dewasa ini, sekolah ramah anak. Nah, seperti apa sekolah ramah anak itu? Sekolah yang diimpikan oleh orang tua atau yang dicita-citakan para stakeholder pendidikan ini. Yang pertama, sekolah ramah anak itu secara tampilan atau performa itu mencerminkan 3 hal, yaitu bersih, sehat, dan nyaman. Sekolah ramah anak itu minimal harus menampilkan 3 hal tersebut. Bersih artinya ruangan belajarnya bersih, ruangan praktek yang lainnya bersih, tempat olahraganya bersih, ruang terbukanya bersih, hijau, tempat belajar yang lainnya atau tempat-tempat praktik seperti lab, perpustakaan juga bersih, kamar mandinya bersih, sehingga terlihat enak dipandang dan terasa menyenangkan. Yang kedua, syarat minimal yang harus dimiliki oleh sekolah ramah anak itu adalah sehat. Apa itu sehat? Seperti kita ketahui bahwa sekolah itu tempat berkumpulnya sekian banyak siswa, bahkan ada sekolah yang muridnya 1000 atau mungkin 1300. Maka nanti seperti apa ruang kelasnya, bagaimana dia sirkulasi udaranya, bagus enggak, sehingga anak-anak bisa bernapas dengan baik, sirkulasi cahayanya, pencahayaannya mencukupi tidak, kemudian perbandingan antara jumlah siswa dengan luas ruangannya seperti apa. Pemerintah sudah menghitung bahwa ruang belajar misalnya untuk tingkat SMA itu adalah 8x9 dan isinya adalah maksimal 36 siswa untuk tingkat SMA.
Nah itu bukan ngarang-ngarang, sudah ada rasionya, ada perbandingannya. Perbandingan kecukupan ruangan, perbandingan kecukupan udara, perbandingan kecukupan cahaya. Bagaimana kalau misalnya ruangan tersebut diisi oleh 50 orang? Yang baru-baru ini ada mungkin salah satu tokoh menyampaikan ide tersebut. Nah nanti kalau ruangan 8 kali 9 itu diisi oleh 50 anak, kecukupan udaranya kurang, kecukupan cahaya kurang, ruang geraknya juga anak tidak memadai, ya itu nanti sekolahnya tidak sehat. Sekolah sehat juga harus memiliki rasio antara jumlah kamar mandi dengan jumlah siswa yang memadai. Berapa kamar mandi yang disediakan oleh sekolah untuk misalnya 1.000 orang anak, berapa kamar mandi putra, berapa kamar mandi putri, karena kita tahu untuk putri atau perempuan jumlah kamar mandi harus lebih banyak rasionya. Kalau misalnya untuk laki-laki cukup satu kamar mandi mungkin cukup untuk 30 orang, untuk perempuan mungkin satu kamar mandi hanya cukup untuk 20 orang. Jadi kalau misalnya ada 1.000 orang, berapa kamar mandi dibutuhkan? Nah, itu ada rasionya. Perhitungan seperti itu juga akan membuat sekolah jauh lebih sehat. Di samping sekolah sehat itu juga memiliki ruang terbuka yang cukup. Itu jangan sampai sekolah itu hanya berisi bangunan dan bangunan. Itu ada bangunan yang diperuntukkan untuk ruang belajar, ruang praktek dan lain sebagainya. Ada ruang terbuka di mana anak-anak bisa bermain, berolahraga dan lain-lain. Ada juga ruang terbuka hijau yang menyiapkan oksigen, pemandangan yang sejuk dan lain-lain. Nah itu sekolah yang sehat. Sekolah juga harus ada kerjasama dengan lembaga kesehatan. Misalnya sekolah ada kerjasama dengan puskesmas. Sekolah juga harus memiliki ruang usaha kesehatan sekolah, di mana anak-anak yang sakit bisa mendapatkan tempat istirahat sementara, atau anak-anak yang sakit bisa cepat dikirim rujukan ke klinik atau puskesmas. Jadi orang tua bisa nyaman ketika anaknya ada di sekolah. Orang tua merasa tenang ketika anak berada di sekolah. Hal ketiga yang harus ada dalam sekolah ramah anak itu adalah bersih, sehat, nyaman. Apa itu nyaman? Nyaman itu perasaan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia merasa tenang, merasa tentram, merasa senang. Nah, itulah perasaan nyaman. Jadi salah satu hal yang harus ada di sekolah ramah anak adalah perasaan nyaman terhadap semua orang yang berada di lingkungan sekolah atau stakeholder. Guru merasa nyaman ada di sekolah, siswa merasa nyaman ada di sekolah. Ya, tentu saja keadaan bersih, sehat dan nyaman itu satu hal atau tiga hal yang saling berkaitan. Tidak bisa terjadi kalau salah satunya tidak ada. Nyaman bisa muncul karena ada bersih dan sehat. Ya, sehat juga bisa muncul karena ada bersih dan nyaman.
itu tiga hal yang saling berkaitan. Itu hal pertama yang harus dimiliki oleh sekolah ramah anak, yaitu dari penampilan. Nah, sekarang yang kedua, kultur seperti apa yang harus dibangun atau harus muncul dari sekolah ramah anak? Budaya seperti apa yang harus dikembangkan di sekolah ramah anak? Yang pertama, sekolah ramah anak itu harus inklusif. Tidak boleh ada diskriminasi di sana. Semua orang harus diperlakukan sama. Semua siswa tidak boleh dibeda-bedakan. Siswa miskin, siswa menengah, siswa kaya, siswa pintar, siswa bodoh, siswa menengah, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Sekolah harus inklusif. Semua orang diperlakukan sama, tidak ada diskriminatif. Itu kultur yang dibangun. Yang kedua, di sekolah ramah anak juga harus bebas dari bully atau bebas dari bullying. Apa itu bully atau bullying? Bully itu sebuah keadaan di mana seseorang itu bisa tertekan atau terintimidasi atau terganggu, baik itu verbal, baik itu fisik, baik itu mental. Jadi bully itu bisa menyangkut tiga hal: bully secara verbal, bully secara fisik, bully juga secara psikis atau mental. Nah, sekolah ramah anak harus bebas dari ketiga hal tersebut. Tidak boleh ada bully secara verbal, tidak boleh ada bentak-bentakan, tidak boleh ada penghinaan. Apalagi kalau di sekolah negeri itu biasanya siswanya itu datang dari berbagai tingkatan, berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam tingkat kemampuan ekonomi. Nah, maka di sekolah negeri itu lebih disyaratkan lagi harus bebas dari bully, sehingga anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman, anak-anak bisa bersekolah dengan merasa aman, bisa merasa senang. Akhirnya anak-anak akan lebih merasa senang di sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Kemudian yang terakhir, dari sisi prestasi, apakah sekolah ramah anak itu cukup menampilkan keadaannya saja yang menyenangkan, tapi misalnya tidak memperhatikan prestasi? Justru sekolah ramah anak itu dari sisi prestasi, maka sekolah harus bisa menggali, mengetahui potensi anak dan memaksimalkannya. Sekolah ramah anak itu harus mampu mendorong siswanya ke batas kemampuan maksimal yang bisa dia peroleh. Ibarat kata, kalau anak itu memang potensinya jadi ahli nuklir, dia sekolah harus mampu mewujudkan cita-cita anak tersebut. Kalau anak itu memang
kemampuan maksimal yang bisa jadi arsitek, ya sekolah harus bisa mewujudkan mimpi anak tersebut. Jadi sekolah ramah anak juga dari sisi prestasi, sekolah tersebut harus mendorong kemampuan anak ke potensi maksimal. Nah, itulah sekolah yang diharapkan, diimpikan oleh orang tua. Sekolah yang dari segi tampilannya bersih, sehat, dan nyaman. Sekolah tersebut juga inklusif. Sekolah tersebut juga bebas bully, dan sekolah yang mampu memaksimalkan potensi anak. Itu juga sekolah ramah anak adalah sekolah yang dicita-citakan oleh SMA Negeri 1 Petir ini. Dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Insya Allah akan tercapai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.